Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya, minasang ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke pola kalimat dasar dalam bahasa Jepang ya, oke? Hai, minasang haji memashio. Ayo kita mulai sama-sama ya. Oke, minasang ya, sekarang kita akan mulai untuk mempelajari pola kalimat dasar dalam bahasa Jepang ya. Ada apa aja sih ya yang disebut dengan pola kalimat dasar? Oke, yang pertama kita akan belajar pola kalimat positif ya. Kita akan belajar pola kalimat positif. Oke, minasang boleh dilihat di sini ada pola kalimatnya. Pola kalimatnya adalah KB1 ditambah dengan partikel wa ditambah dengan KB2 ditambah dengan des. Ya. Oke, minasang boleh lihat di sini ada KB1 ditambah dengan partikel wa ditambah dengan KB2 ditambah dengan des. Apa sih KB1? KB1 adalah kata benda 1. Apa sih KB2? KB2 adalah kata benda 2 ya. Sekarang kita akan lihat dulu penjelasannya. Pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan ya bahwa kata benda 1 adalah kata benda 2 ya. Pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan bahwa kata benda 1 adalah kata benda 2 ya. Lalu ada wa di belakang kata benda 1. Wa-nya tuh yang mana? Wa-nya tuh yang ini nih ya. Nah, kalau minasang lihat ini adalah huruf H. Sebenarnya ini adalah huruf H, tapi dia dibaca wa karena hanya ini fungsinya adalah sebagai partikel ya. Minasang di sini dijelaskan bahwa wa fungsinya adalah sebagai partikel untuk menentukan subjek ya. Oke, sensei akan ulangi dari pertama ya. Ada kalimat positif dalam bahasa Jepang. Pola kalimatnya adalah kata benda 1 ditambah dengan partikel wa ditambah dengan kata benda 2 ditambah dengan des ya. Oke, kita akan lihat penjelasannya ya. Pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan bahwa kata benda 1 adalah kata benda 2 ya. Pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan bahwa kata benda 1 adalah kata benda 2. Lalu ada partikel wa di belakang kata benda 1 ya. Ini ya yang tadi ya sudah disebutkan, ini adalah wa-nya. Ini adalah partikel wa di belakang kata benda 1. Apa sih fungsinya partikel wa? Fungsinya partikel wa adalah untuk menentukan subjek. Yang mana subjek kalimatnya? Subjek kalimatnya adalah kata benda 1. Ya, jadi si kata benda 1 ini dia berfungsi sebagai subjek dalam kalimat tersebut ya. Lalu kata benda 2-nya bagaimana? Kata benda 2 yang ada di sini dia fungsinya adalah sebagai predikat ya. Kata benda kedua di sini fungsinya adalah sebagai predikat ya. Kita lanjutkan ya, minasang ya. Oke. Lalu ada des. Yang mana sih des? Yang ini ya, minasang ya. Ini adalah des. Nah, des ini adalah akhiran yang digunakan untuk menyatakan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat bentuk positif yang non-lampau. Ya, kalau dalam sebuah kalimat ada akhiran desnya, berarti kalimat tersebut adalah kalimat positif yang bentuknya non-lampau atau bentuk kalimat sekarang gitu maksudnya ya. Nah, des ini ya, si akhiran des ini ya, dia menunjukkan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat bentuk sopan. Ya, jadi kalau kita membuat kalimat ada des di belakangnya, pasti kalimat ini adalah kalimat bentuk sopan. Ya, minasang itu adalah penjelasan tentang pola kalimat positif dalam bahasa Jepang, di mana pola kalimatnya adalah kata benda 1 ditambah dengan partikel wa ditambah dengan kata benda 2 dan juga diakhiri dengan des gitu ya pola kalimatnya. Oke, sekarang kita lanjutkan ya minasang ya. Ada contoh kalimat non lampau ya. Ini adalah contoh kalimat bentuk positif yang non lampau ya. Kalimat bentuk positif yang non lampau. Oke. Yang pertama kalimatnya seperti ini. Watashi wa
eka desu ya. Watashi wa eka desu ya. Di sini watashi wa ini adalah partikel wa-nya. Watashi wa eka desu ya. Watashi wa eka desu ya. Nah, untuk memudahkannya saya sudah tuliskan bentuk romajinya di sini ya. Apa sih artinya? Watashi artinya adalah saya ya. Watashi di sini artinya adalah saya. Lalu eka di sini artinya adalah eka gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu penjelasannya. Watashi dia posisinya sebagai kata benda satu dalam kalimat ini ya. Watashi posisinya sebagai kata benda satu. Lalu ada wa ya. Ini adalah partikel wa ya. Ini ada wa, dia fungsinya sebagai partikel. Lalu ada eka. Nah, eka di sini dia fungsinya sebagai kata benda kedua. Ya, eka di sini fungsinya adalah sebagai kata benda kedua. Dan des ini ya, dan des ini menandakan bahwa kalimat ini adalah kalimat positif ya. Nah, sekarang kita akan terjemahkan sama-sama. Kalau tadi di pola kalimatnya dijelaskan bahwa kata benda satu adalah kata benda dua. Kata benda satunya yang mana? Kata benda satunya adalah yang watashi. Apa sih watashi? Watashi artinya adalah saya. Kata benda duanya yang mana? Kata benduanya adalah eka. Berarti kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, watashi wa eka desu ya, dalam bahasa Indonesia artinya adalah saya adalah eka. Ya, saya adalah eka. Itu ya penjelasannya minasang dalam bahasa Indonesia ya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ya. Kita akan lihat ke contoh kalimat yang berikutnya. Contoh kalimat yang berikutnya bunyinya seperti ini. Watashi wa sensei desu. Ya. Watashi wa ya, watashi wa sensei desu. Ya. Kita akan lihat dulu penjelasannya. Apa sih watashi? Ya, watashi di sini artinya adalah saya. Watashi di sini artinya adalah saya. Dia fungsinya sebagai kata benda satu. Ya, dia fungsinya sebagai kata benda satu. Lalu di sini yang diberi bulatan itu adalah partikel, ya. Partikel ini disebutnya wa. Ya, partikel ini disebutnya wa. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menunjukkan subjek. Yang mana subjek kalimatnya? Subjek kalimatnya adalah si kata benda satu ini atau si watashi ini, gitu ya. Lalu ada sensei, ya, ada sensei di sini nih, ada sensei. Sensei di sini posisinya sebagai kata benda dua. Apa sih sensei? Sensei artinya adalah guru, ya. Nah, sensei di sini dia fungsinya sebagai kata benda dua. Lalu ada akhiran des di belakang, ya, ada akhiran des di belakang, ya. Di sini akhiran desnya menyatakan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat bentuk positif dalam bahasa Jepang, ya. Jadi kalau misalnya kita mau baca watashi wa sensei desu, ya, watashi artinya adalah saya. Sensei artinya adalah guru. Jadi watashi wa sensei desu, saya adalah seorang guru. Itu ya minasang ya penjelasannya. Oke, sekarang kita lihat lagi. Ya, masih ada contoh kalimat untuk bentuk positif yang non lampau, ya. Ada contoh kalimat bentuk positif non lampau. Kita akan baca dulu sama-sama. Kare wa Yamada-san desu, ya. Kare wa Yamada-san desu, ya. Apa sih kare? Kare itu dalam bahasa Indonesia artinya adalah dia, tapi dianya adalah seorang laki-laki, ya. Dianya adalah seorang laki-laki, ya. Lalu ada Yamada-san. Apa itu Yamada-san? Yamada-san artinya adalah saudara Yamada. Kalau kita ingin menyebutkan orang dalam bahasa Jepang itu selalu diakhiri dengan sang, ya. Eka-san, Yamada-san, Tanaka-san, gitu ya. Selalu diakhiri dengan sang.
Oke, sekarang kita akan lihat penjelasannya. Yang pertama ada kare ya. Kare di sini fungsinya sebagai kata benda satu. Ya, minasang, kare di sini fungsinya sebagai kata benda satu. Lalu di sini ada partikel wa. Ya, di sini ada wa. Sensei sudah jelaskan bahwa wa di sini fungsinya adalah sebagai partikel. Ya, dia posisinya adalah sebagai partikel. Lalu ada Yamada-san. Nah, di sini ya ada Yamada-san. Nah, Yamada-san ini dia posisinya sebagai kata benda kedua. Dan yang terakhir adalah des. Akhiran des ini menyatakan bahwa kalimat ini adalah kalimat bentuk positif. Ya, kita baca lagi sama-sama minasang. Kare wa Yamada-san desu. Ya, kare wa Yamada-san desu. Dianya adalah seorang laki-laki ya. Dia adalah Yamada atau dia adalah saudara Yamada ya. Nah, minasang, ini adalah beberapa contoh kalimat bentuk positif yang non lampau. Tadi juga sebelumnya sudah dijelaskan tentang pola kalimat positif non lampau. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan langsung ditanyakan ya. Tapi kalau tidak ada, nanti sensei akan lanjutkan ke pola kalimat yang berikutnya.